We have to check that our strategy is being delivered through the vehicle of primary healthcare. Indonesia menjadi satu dari 9 negara di dunia yang tidak ikut meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. Padahal Indonesia merupakan salah satu inisiator yang mendorong berdirinya FCTC yang bertujuan membatasi dan mengontrol penyebaran produk tembakau di seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mencatat, Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Berdasarkan laporan Southeast Asia Tobacco Control Alliance yang dirilis pada 2019, jumlah perokok Indonesia lebih dari 65 juta orang. Sementara hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas Kementerian Kesehatan memperkirakan hampir 100 juta penduduk Indonesia terpapar asap rokok. Penjualan rokok di Indonesia pun tergolong sangat tinggi, hampir 320 miliar batang pada 2018. Meski begitu, pemerintah Indonesia memberikan izin perdana berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau MPP-BKC kepada beberapa pengusaha liquid vape melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 146 PMK 010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. Menurut peraturan yang berlaku mulai 1 Juli 2018 itu, vape legal di Indonesia. Setelah dilegalkan, bisnis vape pun berkembang. Dalam 2 tahun terakhir, produksi liquid vape meningkat hampir 100% seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna vape. 2018 saat kita berdiskusi dengan Bea Cukai mengenai undang-undang untuk vape ini, untuk cukai vape, itu sekitar 2,5 juta botol per bulan. Gitu. Dan sekarang sudah meningkat, sekarang sekitar 4 juta botol per bulan produksinya ya. Penjualan liquid vape yang digolongkan dalam hasil pengelolaan tembakau lainnya atau HPTL berkontribusi pada pemasukan negara melalui cukai. Pita cukai yang sudah terjual dari sampai Desember 2019, akhir 2019 itu sekitar 700 miliar. Nah 700 miliar itu untuk liquid ya, market liquidnya dibandingkan keseluruhan produk yang terjual itu sekitar 60%, 40%-nya di device. Gitu. Jadi kalau kita hitung 700 miliar dikali 6 itu 4,2 triliun, 4,2 triliun itu 60% dari 100%-nya. Berarti sekitar 8 triliunan. Tetapi di balik keuntungan ekonomi dari penjualan vape, ada kerugian yang harus ditanggung di bidang kesehatan. Berdasarkan data Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, 87% kasus kanker paru berhubungan dengan merokok. Kanker paru sendiri menempati urutan pertama penyebab kematian akibat kanker di Indonesia. Selain itu, kajian Badan Litbangkes 2015 melaporkan, Indonesia menyumbang lebih dari 230.000 kematian akibat konsumsi produk tembakau setiap tahun. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, perilaku perokok vape dapat meningkatkan risiko infeksi virus corona. Bukan hanya droplet, bukan hanya kontak, tetapi juga airborne. Ya. Yang namanya mengkonsumsi vape itu bukan hanya masalah memasukkan nikotin, tapi juga masalah perilaku. Orang pasti akan berkumpul di situ, kemudian mungkin ruangannya tertutup, dan itu memungkinkan sirkulasi virusnya jadi tertahan di ruangan tersebut. Ada berbagai langkah untuk menekan prevalensi perokok vape, salah satunya melalui cukai. Ya, salah satu instrumen yang paling efektif, yang terbukti efektif di dunia adalah instrumen harga yang kita lakukan melalui pemungutan cukai yang tinggi, setinggi-tingginya baik elektrik maupun yang konvensional. Dan ini hal lain yang perlu diperhatikan adalah pencegahan vape dikonsumsi oleh anak-anak. Menurut Sekretaris Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia, perlu ada regulasi ketat dalam transaksi penjualan daring. Misalkan marketplace A, penggunanya harus 18 tahun kan nggak bisa. Jadi harus produk kategori tertentu. Dan itu memang harus dari pemerintah yang mengarahkan ke sana. Karena pemerintah punya regulasi yang mengawal penjualan di marketplace. Pengendalian tembakau di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Namun saat dirumuskan, PP tersebut belum mengatur tentang vape yang baru menjadi tren beberapa tahun sesudah PP diterbitkan. Pemerintah melalui kementerian terkait harus segera merampungkan revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 untuk mengawasi dan membatasi peredaran rokok vape. Dan ini sudah dilakukan advokasi ini. Cuma tadi masing-masing kan dengan tugas dan fungsinya. Mungkin Kementerian Perindustrian dia bertugas untuk aspek industri. Kalau kami kan dari dampak kesehatan. Tapi mudah-mudahan advokasi dan imbauan tentu tidak akan efektif jika kementerian dan lembaga terkait tidak satu suara menentang keberadaan vape.
Apalagi kajian Badan Narkotika Nasional terbaru menyebut vape berpotensi sebagai media baru penyelundupan narkoba cair. Badan Narkotika Nasional menyampaikan bahwa rokok elektrik berpotensi lebih besar untuk diselundupkan bahan narkotik di situ, dan sudah ada bukti-bukti dari kajian mereka. Dan dibutuhkan intervensi lebih besar dari pemerintah Indonesia untuk melindungi warganya dari bahaya rokok konvensional dan vape. Rokok elektrik dan rokok tembakau berbahaya bagi kesehatan. Namun absennya peraturan pemerintah yang membahas secara tegas tentang pemakaian, pemasaran, hingga investasi rokok elektrik justru semakin meningkatkan resiko kecanduan, keracunan, bahkan kematian generasi muda yang saat ini tercatat sebagai pengguna terbanyak rokok elektrik di Indonesia. Padahal mereka adalah generasi bangsa yang diharapkan mampu membangun masa depan yang lebih baik. April Sirait, Kurnia Yuniawan, Jakarta.